Happy banget gue San. Mau jadi Ariel. Ada Tatum. Ari Lasso. Bukan. Ariel the Mermaid. Keluar semua Ariel udah ya. Udah gak ada Ariel lagi. Ariel Omset 1, Ariel apa yo? Kita Niji. Oh ya Ariel, gitaris nih. Iya, Gak usah gini-gini sih, bilang aja kita ngerti kok. Gitaris. Gitaris nih. Kan bisa ukulele. Oh Iya ukulele. benar. Atau mungkin barangkali main apa ini? Nalo, gak bisa belok, gak bisa belok. Parkinson Pak. Aduh. Oke, kita mau nyanyi. Ya. Ini lagu dari Ariel. Noah, maksudnya lagu Peter Pan. Dinyanyiin oleh Ariel. Ya. Dengan grup Diiringi bandnya Peter Pan. Oke, ini lagu yang pertama mengangkat nama Peter Pan. Betul. Walaupun chordnya sederhana sekali. Tapi Iya, benar. semua orang bisa nyanyi lagu ini ya. Come on. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian. Langsung not. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Kalian luar biasa. Arielnya pakai gimmick Sri Mula. Jangan dong Pak, belum lahir Ariel. Itu kan angkatan lu sama Nunung kan temen main gundu dulu. Oke, Ariel ini Suka melakukan suatu hal yang mustahil. Sri Mulat itu zaman-zaman waktu Sony itu dulu masih jadi MC pembukaan. ya, Di pembacaan undang-undang. iya di Pegang Santim. Tua sekali Tapi saya. bagus lagunya Stinky tadi ya. Salah Ari, dong, Peter salah Pan, dong. Peter Peter Pan. Pan. Enggak, itu awalnya aja liriknya. Ada penggalan lirik, ada keseluruhan lagu. Oh, bukan mungkinkah itu? Bukan. 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 Itu mah lagunya Modulus dong. Modulus Band. Stanley Sagala. Ketawa. Zaman dulu ya, orang pakai rompi, nggak pakai dalaman lagi, keren ya. Udah keren. Coba sekarang keluar rumah. Iya. Orang gila. Aduh, kalau dulu memang itu rata-rata ya rompi, tapi badannya keker-keker gitu. Ini ya. zaman-zaman MTV masih di Antv. Iya benar. Iya. Sebelum ke Global TV kan. Iya. Ya sebutin terus ini brand-brand ini. Nggak, soalnya ada acara di Antv tuh yang dulu Sabtu siang. Sabtu siang. Apaan mau? Iya. Acara One Stop Football. Planet Remaja. Oh. Jumat sore dong. Hah? Jumat sore. Enggak, saya delay. Emang saya baru tayangnya Jumat siang, apa Sabtu siang? Aduh, udah sana. Delay. Kalau bukan pastur, Not. Udah Berarti gua awam. Berarti awam. Kacau ya. Cuman ya Yes. itu betul, Planet Remaja Planet itu Remaja. pasti ngalamin nih umat-umat sekalian nih nonton Planet Remaja. Ayo, apa yang ditungguin? Ayo. Peace, love, and gaul. Itu kan tagline-nya ya. Dan yang paling ditunggu memang benar itu, salah satunya adalah ramalan Ih, cuaca. bukan dong. Pak, bukan. Ramalan cuanki. Ramalan cuanki. Ngetrek dong si Emang. Yang ditunggu adalah zodiak. Ramalan zodiak, betul. Makanya tadi kita nanya Cinta-cintaan. ada bintang. Kau tanya pada bintang. Hmm. Padahal berarti ada sesuatu yang dia percaya, dia tanyakan Betul. apakah benar. Dan juga mimpi yang sempurna katanya gitu ya. Jadi kadang orang juga suka tafsir mimpi Ya. dan juga dikait-kaitkan dengan zodiak atau bintang ataupun juga apa namanya itu? Sio. Sio, Bukan horoskop. Horoskop. Kalau Sio beda lagi. Kalau Sio kan memang tahun kelahiran. Tahun. Apa sionya? Gitu. Pastoral. Saya Sio anjing. Beneran. Nggak usah disensor. Emang itu binatangnya. Saya tahun 82. Dan sionya? Sio anjing. Iya, sama. Beneran. Sama kita. Kalau Berarti. Sio Ini anjing. udah nahan nih. Kita belum kenalin lagi loh. Bersama Romo Ahmad Yeay. kali ini.
yang sionya anjing. Sionya anjing. Sama Betul. Sama. juga Di sini Betul. ada yang sio babi nggak sih? Pengen tahu aja. Itu ada tuh siomay. 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 Kristo apa sionya? Sio tuh. Oh, Kristo tuh iya. sionya babi. Campur ya? pantesan. Kenapa pantesan? Hobinya makan. Iya. Ini ada sio. Kita pernah ngobrolin dulu sama Imlek ya, waktu Imlek. Iya, waktu Imlek. Karena Imlek kan tahunan berarti sio. Ya. Nah, kita sekarang mau yang spesifiknya lebih ke bulan. Nah, horoskop yaitu nih. horoskop atau zodiak. Zodiak maksudnya ya. Zodiak. Kan kalau zodiak itu berdasarkan bulan kelahiran ya. ya, bulan. Kalau nggak salah Januari sampai Februari. Pertengahan. Dia hitungnya pertengahan Iya. bulan ketemu pertengahan bulan. Betul. Agak akhir dikit sih, Januari pekan terakhir sampai Januari Februari Kalau pekan Romo ketiga. ngomongnya pekan coy. Pekan iya bahasanya Pekan suci. liturgi. Kayak saya Libra nih. Ah. Itu kan dari 24 apa 25 Agustus. Gini. September. Punya budgetnya berapa? Ya, kita, ya kalau mau 25 sok aja. Masih promo. Ya udah berarti 24. 24 atau 25 September sampai 20-an Oktober. Ya. Oh, itu Libra. Kalau Tapi- saya Lu apa? saya Scorpio. Oh gitu. Dulu kan Shogun sama Tornado kan. Iya, Scorpio, Pak. Sampai dijadiin merek motor ya. Iya. Dulu saya Scorpio. hafal 12 itu apa? Sok, Zodiak sekarang? itu dulu Apa? karena nonton Sensei ya. Oh iya, film Athena kan. Satria Emas. Satria Emas. Betul. Yuk coba kita bareng-bareng Cerita ya. Yuk. yang panah. Di Hari- Januari tengah ke Februari tengah Aquarius. Aquarius tahu? Ting. Ini kita nggak buka ya, kita Kita itu. hafal. Iya, pertengahan Februari ke Maret Pisces. Heeh. Ya kan ya benar ya. Nah, Ya pertengahan kali. Maret ke pertengahan April Aries. Aristoteles. Aries. Aries. Karena bini gua Aries Ah. gitu. Jadi hafal lah sifat-sifat jeleknya ya. Sabar, Bapak sabar. Kan Sabar. katanya Aries tuh Iya. gitu kan. Ini main tepi judang keluarga ide doang. Habis Aries itu apa sih? Habis Aries itu Taurus. Taurus, Gemini, Cancer, Cancer terus gitu kan ya? Libra. Libra, Leo. Virgo dulu. Virgo Oh, dulu. Virgo. Virgo Virgo tuh juga. yang itu kan. Apa lo? Gua lempar lo. Bila berembakan kecilku. Itu Virgun. Itu Virgon. Virgon. Ada O ada U, bukan Virgun. Ini Virgon gua tambahin dua-duanya. Ya maksudnya Virgon. virtual Gunawan. Ada singkatannya dong. Sampai akhirnya ini ya. Scorpio. Scorpio. Setelah Virgo, Scorpio, Libra, Scorpio, Capricorn. Capricorn, Caprison kan Caprison. minuman. Sagittarius. Nah, Sagittarius. Itu zodiak. Itu Leo ada. Oh, Sabar. Leo Bapak sebelum Leo ya. setelah Cancer. Setelah Cancer Leo. Heeh. Nah, itu yang unik loh. Gua kan Cancer ya. Hah? Amit-amit bukan penyakit ya. Kayak zodiaknya. Baru mau ditanya stadium berapa. Langsung gua cegah di tengah kan. Kepiting. Kepiting. Tapi gua itu deket-deket ke Leo. Heeh. Kan gua kan tato gua singa ya. Ya. Makanya banyak yang sana lu Leo ya. Oh enggak, itu pastor. Kata aku tuh pastor Leo. Kata aku enggak sorry. Gue bilang enggak. Oh ngefans. Oh iya ngefans. Aku bilang enggak, gue mah Cancer. Kenapa tato lo singa? Ada yang bilang Son lu tapi sebenarnya Cancer ke Leo-Leoan. Hah? Kata gue gimana? Ada beberapa sifat Leo yang ada di gua. Tapi itu sama zodiaknya ini apa Ya. urutan itu. Gabung. Jadi mukanya singa tapi capit gitu ta. Kan Jadi- Leo namanya Leo Ser. Ya Leo ya Cancer. Mungkin dulu waktu lahir bertahap. Hah? Gimana? Ini kayak menang door prize bang. Tangan dulu. Tangan dulu Pas capek tuh. pertama ya. masih Cancer. Iya. Pas lahir semuanya udah Leo. Udah Leo. Saya nanya mama saya dulu ya. Saya mulai ragu dengan kepribadian saya. Tapi benar sih ini mungkin Masa lahiran cicilan. Leo sama Cancer digabungin ya jadi loser. Waduh, asal jangan Lucifer pak. Tapi itu gimana? menarik Iya. loh karena dulu entah acara TV Hah? zaman-zaman itu ya. Nah. Lalu majalah, Majalah. Betul. majalah remaja Ah. itu Tabloid. tabloid Ya. selalu ada tuh. Ramalan bintang, Biasanya tuh ada yang asmara, Aha. kesehatan, Kesehatan. keuangan, betul. Sama apa lagi? Satu lagi ada dah biasanya. Apa tuh? 3 hal itu sih Apa-apa? biasanya. Angka keberuntungan. tapi yang sering ada 3 itu ya. Iya. Ada angka juga ada. Ada. Kalau angka tuh berarti berubah-ubah tiap minggu. Kalau minggu Saya ini bukan redaksinya. bukan Saya. saya tahu, bukan Basur Aloy. Ini kan kita di sini podcast. Iya. Kita ngobrol. Kalau tahu boleh, kalau enggak jangan bilang bukan redaksinya dong. Kan saya mandek. Bahan saya nggak bisa kemana-mana. Nabrak diem dia. Soalnya kalau misalkan ngomongin angka kan kita identiknya ngomongin sama Pastor Leo. Iya, Pastor Pastor Leo. Aloy. Pastor Aloy. Saya di Basur Leo. Gara-gara Leo nih kelihatan
nih. Tatonya Leo. Jangan sampai nanti tantangannya tato saya nanti. Ngapain? Ya, ini zodiak ini kan pada akhirnya kan jadi Dulu kalau nggak cocok saya robek loh. Kalau cocok, Saya simpen. kalau nggak cocok, Saya robek majalahnya. egois. Waduh. sekali. Apaan sih malah jelek amat. Jelek amat. Tapi bener loh, dulu itu kalau kebetulan cocok, kebetulan misalkan, Ya. tapi enggak sih kalau ternyata ramalan-ramalan ini bahasanya general. Misalkan kesehatan, hindari keluar rumah nanti flu dan batuk. Kayaknya semua zodiak pun seperti itu. Apalagi di Jakarta sekarang. Di Jakarta sekarang, Polusi. betul. Terus ada yang bilang juga gini, hati-hati tentang keuangan. Ya. Kamu akan boros di bulan Jangan ini. kebanyakan Iya. jajan. Rajinlah menabung. Kayaknya itu general gitu kan ya. Iya. Nah, yang angka itu gimana? Angka keberuntungan minggu ini adalah 6. Betul. Minggu depan 6, minggu depan 6, 6, 6, 6. Kita wahyu dong. Serem. Nah, itu zodiak ini, Pastor Aloy, ini mau ada yang bilang lucu-lucuan, Betul. ada Iseng-iseng. yang iseng, ada yang ngulik sampai segitunya, Hmm. ada yang percaya bulat-bulat, Sampai baperan gitu sampai ya. bacanya. baperan. Nah, pertanyaannya, kondisi geopolitik sekarang gitu. Nyambung. Biar bingung. Saya taunya Giovanni, Pak. Sama Geopolitik Saskia. nggak tahu. Ini zodiak. Kita ngobrolin zodiak di gereja Katolik nih ya. Sebelum berangkat ke makna ya, itu sebenarnya yang nemuin siapa sih? Bangsa Maya Inka itu bukan sih? Nah, Zodiak kita tanya sama pastornya. Kak Maya, bener ya? Nggak tahu. Dari bangsa Maya, bangsa Inka kali ya? Inka dan Maya. Nah, Inka. Maya. Tapi kalau nggak salah Kalau memang hasilnya nggak tahu saya. astrologi pertama itu kan memang ditemukan oleh kalau nggak salah ya, itu bangsa Maya, bangsa Inka itu tuh memang menemukan astrologi dan dikembangkan sampai ke zaman sekarang nih. Nah, ada yang mengatakan astrologi ini mempengaruhi banyak elemen kehidupan. Nah, Iya kayak sampai bulan di bawah tuh. betul. Energi bulan. Energi gitu. bulan, rasi bintang, Ya. dan segala macam benda-benda langit. Sekilas mungkin ya sebagai benda langit memang dibahas di Alkitab. Pernah ada disebutkan dan menciptakan langit Iya dengan dong. bintang-bintangnya, Penerangan menghiasi yang langit, besar. menghiasi langit gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin zodiak nih, Pastor, hal-hal bener nggak sih zodiak yang dipahami oleh banyak orang, termasuk mungkin kita saat itu adalah hal-hal yang memang dibahas juga di Alkitab tentang zodiak perbintangan, itu hal yang sama yang kita yakini sekarang. Ya kalau bintang dalam arti tadi Benda. ya zodiak gitu, Hah? ya tentu tidak. Oh, Justru itu di Alkitab malah diwanti-wanti jangan sampai jatuh ke apa istilahnya ramalan ya. Ramalan. Oke. Mm-mm. Jadi bintangin dalam Alkitab kan bintang sebagai benda angkasa saja yang Iya, dibahas ya. bintang saya Penghias matahari, bintang-bintang, itu benda langit, benda Benda langit. langit. Heeh. Itu Tapi berarti. tidak di apa? Justru jangan sampai itu dikaitkan dengan ramalan. Oh. Nah, Ramal ini kayak nujum. nujum. Iya. Tahu ya nujum? Tahu nujum. Badak Nujum naon, Cep? Badak nujum. Di Bandung. Pakai senalnya. Ya dana ge sama tuh. Berarti kalau ngomongin bintang sebagai Ya. benda langit dan membentuk rasi bintang tertentu itu Ya. yang dinamakan astrologi. Astrologi Kalau- ilmunya. Kalau dalam arti ilmu, Iya. justru Alkitab apa ya? Pro lah. Artinya Oke. memang mengakui. Ah. Contohnya apa? Bintang timur. 3 orang majus. Betul. Oh, oke. Gitu, dia kan melihat penampakan di timur ya. Iya. Ya. Nah, itu bisa diartikan secara spiritual Ya. bahwa memang itu Allah sendiri yang membawa mereka. Ya. Tapi kalau dari perspektif ilmu pengetahuan, Yes. saya pernah baca saja tapi saya Ya, tidak ya. mendalami. Hmm. Memang itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Yes. Fenomena pada waktu itu sekitar Yes. 2000 tahun lalu itu. Kenapa kok bisa ada cahaya Bintang utara, Iya, lokasi bisa berarti kan dipelajari. orang-orang pada waktu itu, sarjana-sarjana orang pintar, Ya. memang mempelajari perbintangan Ya. untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dan Ya. menentukan arah Termasuk juga. Nenek moyang kita yang pelaut Orang itu, melaut. ya kan Ya. juga menggunakan Iya, apa, ilmu bintang, rasi untuk astrologi. arah Membaca. gitu kan, baca Iya, iya, arah iya. gitu. Iya, selain artinya arah juga dipakai mungkin untuk pengetahuan, oke. Oke. Tapi kalau dipakai untuk tadi yang apa? Zodiak. Ramalan, wah Iya. kamu nggak cocok kerja di air gitu tuh. Maaf nih, ini primbon yang ini sama weton. Tapi agak mirip juga, Agak mirip, agak mirip juga. agak Tapi mirip. itu diarahkan ke sana, apa ramalan, nujum segala Itu macam. yang Itu yang tidak. diwanti-wanti. Ada info apa nih, Not? Kalau sejarah astrologi ini mengkaji perkembangan astrologi dari masa ke masa, berbagai kebudayaan di berbagai Oke. belahan dunia. Oke. Merupakan sebuah jenis kegiatan ramal-meramal terhadap bumi dan manusia berdasarkan pengamatan serta interpretasi dari benda-benda langit seperti bintang Oke. dan Nah, lain-lain. Ini saya pernah lihat Rumah None yang edisi teman angkatan saya. Ih, kita ditonton Ih, sama Rumah None. Suka nonton diem-diem kita. nonton. Dia suka
Selama ini yang ngedislike siapa? Yang suka hate comment siapa? Ini pakai fake account. Fake account. Iya. Aku Episode yang mana, Mo? diam-diam Romo Guntur. suka. Oh, Romo Ya, Guntur. Pak Bogor, ya. Kan dia kuliah teologi biblis kan? Ya, Alkitab. Nah, iya dia waktu itu dia mengatakan kalau sains itu kan berusaha menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi. Sementara kalau iman lebih ya bukan berarti mutlak tapi lebih cenderung mengatakan mengapa itu, kan? Nah, makanya saya masuk akal ketika definisinya itu adalah karena orang-orang juga pengen tahu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi termasuk tentang alam. Ya. Maka pada waktu itu metodenya adalah ini. Lihat bintang, planet. Karena kan berkembang manusia selalu mencari tahu dan ilmu itu ditemukan pada akhirnya setelah manusia mencari tahu kan. Setelah menemukan ternyata ada kutub utara, kutub selatan adalah kompas. Sama beruang kutub dong, jangan lupa. Betul. Dipanggil? Ada yang manggil? Ya, setelah menemukan itu keluarlah penemuan teknologi yang untuk mendukung hasil pencaritahuan itu tersebut. Nah, ini sedangkan zodiak ya, berasal dari tadi astrologi. Astrologi ilmunya. Ini zodiak nih berasal dari bahasa Yunani, zodiakos siklos. Yang artinya lingkaran hewan. Menurut sejarah, kata zodiak pertama kali muncul pada manuskrip Yunani abad keempat sebelum Masehi. Kaula muda. Titiknya nggak pas. Titiknya nggak pas. Artikel teh ngaco. Enggak, dan gue juga baca iya lagi. Kaulah muda tahu-tahu. Zodiak merupakan sabuk khayal di langit dengan lebar 18 derajat dan berpusat pada lingkaran ekliptika. Artinya. Makanya film Senseiya itu kan Yunani. Iya, mitologi Yunani. Betul. Lalu ketika Seiya pakai baju itu kan lalu bentuk Pegasusnya dari langit kan? Iya. Tapi kan itu Yunani, kalau pada kan jadi Seiyo Sakato. Kalau di Padang juga jadi Seiyo Bano. Seiyo Bano, bedo. Kalau suami istri kan Seiya Sakata. Di Padang Seiyo Sakato. Oke, berarti kita bisa ini dari wiki aja ya. Ada konteks kultur tertentu yang menjadi latar belakang kemunculan. Tapi ini sama nih, pergerakan rasi bintang kemudian digunakan untuk memprediksi berbagai kejadian di bumi, seperti memprediksi hujan, bencana hingga keberuntungan seseorang. Maaf, ini ada kata-kata keberuntungan seseorang juga nih. Mo, dari pengertian ini, apakah makna memprediksi dan meramal itu bisa dianggap sama? Karena artinya ini belum terjadi dan akan terjadi atau mungkin terjadi. Sedangkan di Alkitab juga kalau kita ngomongin nubuat ya, itu kan zaman Nabi sampai akhirnya menubuatkan nanti akan ada itu hal yang sama nggak? Meramal juga atau sesuatu yang pasti disampaikan di awal? Kalau definisi umum ya, meskipun saya tidak baca KBBI, kita ya sepakat saja lah bahwa membicarakan sesuatu yang akan datang. Ya udah itulah ramalan lah gitu. Nah, sekarang kita lihat satu persatu nih. R, A, bukan per huruf. Nggak usah di breakdown. Ini jokes kita nggak ke sana. Otak kita nggak nyampe. R. Waduh. Mohon maaf, Romo. Ini umat udah pada nyimak. Nanti yang kena komplain kami lagi. Tenang, itu akun saya kok. Ini yang kena komplain kami lagi, Romo. Mohon maaf. Nah, satu betul, nubuat. Misalnya Nabi Yesaya nih. Ini tanda bagimu, seorang darah akan mengandung. Lalu dipenuhi lewat Maria mengandung. Nah, itu kan nubuat kan? Nah, nubuat kan berarti kan membicarakan sesuatu yang akan datang. Tetapi itu asalnya dari siapa? Oh, sumbernya dari mana nih? Ini penting. Dari Allah sendiri. Karena Nabi pasti berbicara sabda yang dari Allah kan? Beginilah sabda Tuhan gitu, beginilah firman Tuhan gitu. Tuhan berfirman kepadaku gitu kan. Artinya yang disampaikan tentang masa depan memang bersumber dari Allah sendiri. Dan pasti terjadi. Sang penguasa waktu. Itulah namanya nubuat. Kapan terjadinya mungkin belum tahu. Nubuat sendiri juga ada dulu begini ya, dua hal ya. Masih keluar. Masih keluar. Ya, ini lama nih. Ini apa ngomong nubuat personil Sri Mulat. Nubuat. Nubuat juga ada dua macam. Ada yang memang itu akan terjadi, entah manusia berubah atau tidak. Contohnya tadi kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan. Orang mau terima mau enggak, mau percaya mau enggak, pasti terjadi. Gitu. Tentang bahwa Mesias harus mati gitu segala macam kan. Itu pasti terjadi. Tidak dipengaruhi oleh
bagaimana tindakan manusia. Oke. Tapi ada juga nubuat yang itu bisa tidak terjadi kalau manusia berubah. Contohnya adalah ketika Yunus, Niniwe kan. Kalau engkau tidak bertobat, maka gini. Akhirnya Niniwe bertobat. Apakah yang disampaikan Yunus terjadi? Tidak. Nubuatnya tidak. Karena mereka bertobat. Tapi Yunusnya menubuatkan. Ini kalau nggak bertobat nih, bakal begini. Ada syarat ketentuan berlaku di sana. Artinya nubuat dia itu bergantung juga pada reaksi manusia yang menerima nubuatan itu. Kalau dia bertobat, yang dinubuatkan tidak terjadi. Maka yang ini mirip ramalan ya? Kalau kita melakukan usahanya, kita bisa mencapainya gitu kan? Jadi mirip ramalan nggak? Itu mah bukan ramalan, itu mah kayak sebab akibat itu. Saya berusaha, saya berhasil. Kalau ramalan gini adalah Son, kayaknya gua ramalin lu mah nanti anaknya 2. Bisa. Oke. Tahu masih kecil. Wah, ini mah jadi bupati nih. Dari kecil. Itu saya pernah diramal gitu, Pastor. Dulu. Jadi apa nanti? Wah, ini mengges. Jadi pastor. Pernah dulu. Meleset. Tapi meleset, nubuatnya meleset. Mantul. Iya, turun ke anaknya. Amin. Amin dulu. Amin, nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu. Nah, itu nubuat ya. Artinya memang tanda kutip ramalan dalam arti positif, tapi yang memang berasal dari Allah. Nah, yang kedua ya udah kita ngomong sebaliknya. Ada ramalan yang memang itu didapat dari manusia. Iblis. Dari iblis, malah kan bahkan iblis ya. Saya pikir bahkan melototnya biasa. Udah kita bukan di film Doaku Harapanku. Enggak usah antagoni. Mohon maaf, Pastor. Ini juga termasuk nubuatan. Kan kalau Allah lawannya biasanya suka manusia nih, dalam artian ya kan zodiak yang di tabloid saya yakin itu mungkin buatan manusia. Bukan, ini belum sampai sana. Ramalan yang diusahakan oleh manusia, tetapi dia mengusahakan itu dari iblis, si jahat. Dari kuasa kejahatan. Ya. Karena si jahat juga punya kemampuan tertentu yang di luar manusia. Iya, setan kan punya. Kayak termasuk dalam Injil, iblis tahu loh bahwa Yesus putra Allah kan? Iya, padahal nggak ada yang ngomong ya. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Iblis tahu. Malah manusia belum tahu sebelum Yesus disalib dan bangkit. Iblis sudah tahu. Artinya memang iblis punya pengetahuan tertentu yang di luar kemampuan manusia, kecuali kiamat. Tetap itu hanya Allah, Bapa yang tahu. Maka iblis punya kemampuan tertentu. Nah, bisa saja manusia lalu meminta kemampuan itu dari si iblis. Pasti ada konsekuensi. Uang, ada barang. Ada konsekuensi. Jual ini. Maka itu misalnya yang kita sering sebut sebagai entah pesugihan lah, entah lalu minta tumbal lah. Gitu. Artinya kalaupun dia memiliki kemampuan meramal, katakanlah, tapi sumbernya itu dari mana? Bukan hal yang baik sebenarnya. Ini yang ya saya bilang definisi kedua ya. Kalau memang definisi kedua, artinya memang manusia itu yang mencari. Harusnya dia tidak diberi anugerah bernubuat, tapi dia sendiri yang mau mencari untuk macam-macam. Bisa untuk kepuasan diri, bisa untuk prestisius, ya kan? Wah, saya bisa meramal nih. Ternyata dia pesugihan. Kalau kita balik orang-orang yang merasa given dari kecil. Betul. Saya punya bakat yang terlahir. Nah, ya, itu termasuk misalnya kayak apa? Entah Indigo. Sense, entah Indigo. Ya. Bukan IndiHome. Bukan 50 Mbps 200.000. Iya. Pak, mohon maaf Pak, saya udah pakai internet. Soalnya kan di rumah Wai IndiHome. Suka pergi Indigo. Udah di rumah Wai sendirian lagi ya. IndiHome. Suka pergi Nah ya, Bapak memang juga pernah cerita ke saya. Mau satu pernah gini ngeliat gini. Dan memang ini kisah nyata. Di sebuah paroki ada bisikan, tolong doakan Bapak itu. Seminggu kemudian meninggal. Aduh, doanya doa apa nih? Maksudnya doakan? Dia hanya menceritakan disuruh doain Bapak itu. Seminggu kemudian Bapak itu meninggal. Bapak itu yang diminta doa. Karena doanya adalah enggak tahu. Oh, bukan. Hanya minta doa aja. Gue pikir doanya dia. Nah, lalu juga pernah dia melihat perempuan, kenal lah satu paroki juga. Ya sudah menikah lama tapi belum dikaruniai anak. Terus dia dapat bisikan lagi. Doain suami istri ini. Tahun depan mereka udah gendong anak. Terus terjadi. Dan didoain nggak itu teh? Didoain sama si orang anak ini. Sama orang ini, orang ini. Dan dia bilang ke saya, gimana? Kenapa ya gini? Nah, saya waktu itu tidak langsung menghakimi. Wah, bersyukur kamu itu dari Tuhan. Enggak. Tapi juga enggak. Itu halusinasi. Enggak. Justru saya menghargai tadi pengalaman dia. Menghargai pengalaman dia. Coba gini, sekarang pelan-pelan kamu coba tulis. Kalau mengalami lagi, coba tulis. Tujuannya apa, Mu? Di tanggal berapa? Terus nanti ketika terjadi, nah coba dicocokin. Kira-kira,
kok cocok ya dengan itu. Nanti kita akan lihat lagi fenomena-fenomena itu. Oke. Karena dia sendiri pun juga tidak tahu kenapa dia menerima itu. Dan yang bisikin untuk siapa? Apa, Dan kapan pun dia nggak tahu ya. Okay. Makanya saya baru membantu untuk coba mengidentifikasi dulu fenomena yang dia alami. Oke. Itu. Semoga nanti pelan-pelan dia juga dengan bantuan Roh Kudus bisa mengenali apakah ini memang sungguh rahmat, gitu, atau fenomena yang lain. Nah, saya tidak bisa menghakimi dari awal dulu. Wah, ini kamu enggak. Dulu. Coba amati aja. Artinya rahmat memang mungkin ada saja orang yang mendapat rahmat itu ya. Loh, ya mungkin lah. Ya? Allah mau memberikan rahmat apapun kepada siapapun kan. Tidak, bukan porsi kita untuk prerogatif Allah. Ya, rahmat gitu. Pemain Persib. Kalau memang makanya kalau kamu yakin nanti ya pada saatnya ketika dengan refleksi dengan doa segala macam kita sudah meyakini kayaknya memang ini anugerah Allah. Mari kita berdoa lagi mohon rahmat supaya bijaksana menggunakan. Ini untuk apa? Validitasnya dari mana? Apakah gereja punya peranan di sini? Iya, pasti dengan bimbingan rohani gitu ya. Bukan bimbingan pernikah ya. Waktu itu saya ya juga saya ngomong ke pastor paroki saya waktu itu. Saya dipindah. Mungkin nggak tahu. Abis itu dia bimbingan sama siapa lagi nggak tahu. Ini plot twist. Saya nggak nulisin lagi. Ini gimana? Oke. Bukan. Ternyata sih anak ini dapat bisikan tolong doain pastor ini besok bakal pindah. Ternyata Dia pindah. Pastor saya dapat bisikan. Suruh doain pastor. Pastor dipindah. Bener. Nah itulah di situ jadi awalnya membimbing jadi membimbang. Ya, tapi balik lagi nih tadi ke pertanyaannya sih. Kita perlu lihat dulu yang satu indikasi bahwa apakah ramalan ini mengarah kebaikan atau tidak. Salah satunya adalah sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari Allah. Dari mana mau bawa itu suara refleksi memang. Yang lebih mudah dikenali sebetulnya yang kedua. Kalau menurut saya, menurut saya. Kalau dari iblis itu kan pasti saya yang minta. Saya nyari gitu loh. Inisiatifnya dari kita. Iya, dari manusianya. Gue pengen bisa gini, Akhirnya entah ke orang siapalah yang menghubungkan saya dengan kuasa jahat. Sebenarnya jangan bilang orang pintar ya. Itu nggak pas loh. Kalau salah. Soalnya kalau kalau orang pintar kan minumnya tuh. Tapi dukun dalam arti yang negatif ya. Karena ada misalnya di desa atau di mana dukun beranak. Itu beda. Itu beda lagi maknanya. Paraji itu mah kan. Tukang membantu. Kita menggunakan istilah dukun pun juga perlu jelas. Bener. Dukun yang arti negatif maksudnya yang dukun negatif kan dukun yang udah dimakan kalong terus jatuh ke tanah sukun. Sukun ya. Saya tahu gitu. Enak kalau digoreng. Iya betul. Pakai gula merah. Iya dimakan kalong berarti ngeunah eta. Nah, artinya kalau saya dengan kemauan kesadaran sendiri meminta kemampuan yang mestinya tidak saya miliki, tapi itu saya dapatkan dari kuasa si jahat, itu pasti salah. Oke. Gitu. Lo ingat Nostradamus? Iya. Nah, mau ramalan zaman dulu yang sekarang terjadi nih. Kalau ini kan kita bicara hari ini kejadiannya untuk suatu hari nanti yang belum terjadi. Betul. Kita mundur nih. Ini terlepas dari ada yang bilang ini mah ya sudah disetel saja sampai terjadi supaya orang percaya itu sebuah ramalan gitu. Burung besi kejadian 9/11 katanya Nostradamus meramalkan akan ada burung besi bla 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 bla. Nah, itu sepakan termasuk ini gue keburu ingat COVID. COVID bro. Ada sebuah novel di halaman tertentunya mengatakan tahun sekian akan terjadi bla 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 bla. Apakah cocoklogi? Apakah ramalan? Yang lagi rame kan juga The Simpsons. Bener. Wah itu semua fakta. Gini kita tanya Homernya langsung ya. Homer. Mohon maaf Pak, saya bukan main di The Simpsons. Bapak salah. Bapak salah. Saya main di si buta dari gua hantu Pak. Nah The Simpsons pun si Bart bisa aja. March bisa aja. Mana skateboardnya? Nah, The Simpsons pun seperti itu juga sama. Saya tidak bisa mengklaim itu iya atau tidak. Artinya apakah itu ramalan atau bukan, atau bahkan itu konspirasi atau bukan, setting atau bukan, tidak. Tapi memang ada fenomena yang juga menarik buat saya. Termasuk tadi penjelasan kenapa zodiak majalah gitu ya. Itu menarik. Ada juga itu menarik ketika saya memang menghubungkan pengalaman saya dengan itu. Relate. Nggak relate, melilit-lilit kan? Disambung-sambungin. Oke. Kalau tidak ya enggak. Iya. Gitu. Psikologisnya gitu biasanya ya. Itu juga ada faktor itu. Makanya memang ini kita perlu nggak bisa langsung menjudge 1-2 hal. Perlu dilihat banyak aspeknya gitu. Nah, saya baca zodiak. Kalau saya ya baca majalah, Antv, segala macam. Buat saya mah hiburan doang. Ya udah. Tapi kalau asmaranya saya tidak menghubungkan pada waktu itu iya. Masih SMP. Waktu itu Solo udah 8 ya. Tapi ketika sekarang lihat lagi, ini mah
saya senang atau saya was-was atau saya khawatir, itu tergantung saya menghubungkan pengalaman saya dengan itu atau tidak. Betul. Nah, yang gue kadang suka bingung kalau zaman dulu baca-baca begitu ya. Tar dulu, ini tuh buat mereka yang umur berapa nih? Iya kan? Karena segala usia juga kan lihat nih. Hati-hati, nanti pacar kamu ada yang nikung, nggak jadi pamajikan 25 tahun misal. Yang baca suster atau kamu, ada hubungannya. Ya itu, aduh ketahuan. Suster kaget. Itu hal-hal sederhana yang kita cross check. Maksudnya kayak gue waktu itu remaja gue baca, tar lu kalau bokap gue yang baca, kan punya istri. Tapi saya pernah punya nih kisah nyata juga. Saya tidak memukul rata semua media seperti itu ya. Tapi memang teman saya itu dulu penanggung jawab redaksi bagian ini zodiak di satu majalah. Siapa namanya? Jangan. Kan mau disamarkan. Inisial. AR atau siapa? Ayolah. Depannya S, belakangnya Oni. Sony. Terdengar sebuah nama, bukan inisial. Tapi beneran dia bilang gini, gua tuh dulu pengasuh rubrik sebetulnya kan, mengasuh rubrik itu dibilang random. Waduh. Ya gimana gua kepikiran aja, dia bilang gitu. Misalnya kan bulanan ya kalau nggak salah ya waktu itu ya, edisinya tuh terbitannya. Ya udah pas Aquarius bikin apa ya, biar seru ya. Gitu. Atau kadang-kadang dia ngeliat temennya. Wah teman gue lagi galau nih, ya udah dibikin aja asmalnya apa gitu. Ada yang gitu. Ada bintangnya teman saya misalkan gitu. Tapi sekali lagi saya tidak mengeneralisir semua media enggak, tapi dia itu mengasuh satu media dan dia bilangnya begitu. Dan dari misalkan dari 10 orang yang membaca itu zodiak yang sama, direlate-relating jadi kayak valid. Nah, makanya menarik ketika saya menghubungkan pengalaman saya. Padahal tadi betul kata Nodi, kalau dipikir lagi, perasaan ini bisa berlaku buat semua orang. Iya, yang baca umur berapa nih? Atau dibalik, saya Libra nih. Wah, keuangan lagi emang betul sih. Apakah semua Libra begitu? Iya. Oke. Berarti kan validitas zodiak itu kan sebetulnya kalau buat saya lebih ke entertainment. Tapi kalau itu kan ini keluar sedikit dari konteks ramalan ya, karakter. Nah, Libra mah karakternya gini, betul. Scorpio gini, 2 tak, 4 tak. Nah, maksudnya sebenarnya kalau ramalan, terus terang gue memposisikan diri buat hiburan. Tapi kalau buat karakter, gue mulai berpikir apakah memang orang yang lahir di saat yang sama, momen yang sama, dan rasi bintang tertentu, punya kepribadian yang mirip gitu. Jadi kayak cenderung sama gitu. Lu Pisces banget sih. Gitu. Kenapa? Soalnya lu suka gini-gini. Betul. Sampai dibikin lagu kan sama Ahmad Dhani. Yang mana? Roman Piscesan. Waduh. Penyanyi juga kan Dian Piscesan. Di Italia juga ada menara Piscesan. Ayo Om Sep, ayo masuk. Om Sep satu aja. Satu bahan ya Om Sep. Teriak. Itu gimana tuh? Saya nggak tahu bagaimana latar belakang kenapa bisa muncul karakter itu ya. Oke. Yang saya pelajari kan lebih ke, itu pun juga nggak detail. Kalau itu terkait dengan psikologi, karena itu ada ilmunya. Tapi saya sama sekali tidak mengetahui bagaimana dulu latar belakang munculnya di keterkaitan antara zodiak dengan karakter seseorang. Saya nggak tahu. Soalnya, apakah memang karena kemiripan banyak orang yang itu apa gimana saya nggak tahu. Apakah mungkin juga tadi dikaitkan dengan astrologi, astronomi gitu ya. Lalu mengaitkan dengan susunan bintang nanti. Nggak gitu saya nggak tahu. Karena tidak mendalami. Tapi ya ini ambil garis lurus saja. Biasanya Scorpio itu paling dikaitkan dengan antara kalau lu dendam sama orang kayaknya bukan balas dendamnya lebih parah gitu. Selalu begitu dikaitkan ya karakternya. Karakter Scorpio. Jangan macam-macam nih sama Scorpio, sekalinya ngadat bisa 2 kali lipat lu. Lu ngerasa gitu enggak? Iya. Ada temennya Scorpio juga yang kayak gitu enggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang enggak. Jadi masih belum valid sebenarnya. Kecuali semua Scorpio seperti itu. Cuman kata nih umat sekalian boleh komen di bawah ya. Iya. Ini jadi penasaran. Karena itu dia. Kalau gue kan tadi berpikir semua manusia itu unik. Saking semuanya unik jadi gak unik lagi. Kan semua unik. Unik. Gue unik, lu unik. Jadi sama dong. Sama unik. Sama-sama unik gitu. Kalau yang waktu itu pernah bertanya juga dan itu bisa saya jawab. Ya dengan logika saya ya. Ini logika gue ya. Iya. Ini pemikiran gue. Ini gue awas keluar tentang lagi. Ini ya tentang tarot. Oke. Tarot ya. Itu kan kayak ramalannya. Saya sendiri juga belum pernah ikut. Nah, cuman gini, dia pernah nanyakan, dia pernah melakukan itu. Iya. Saya pernah ikutan tarot, terus pas buka kartu gini-gini ya, diramalkan gini-gini. Itu gimana? Dan teman-teman saya baik yang cocok. Oke. Nah, terus saya jawab gini, saya sendiri nggak pernah ikutan tarot. Dan saya tidak tahu apakah
pelayan, bukan orang pelayan. Pembaca, tradernya itu menggunakan ilmu apapun saya juga tidak tahu. Gitu. Jangan juga langsung dijudge ini setan semua. Enggak juga enggak. Belum tentu. Belum tentu karena saya nggak tahu. Tapi yang bisa saja begini. Coba kamu lakukan berkali-kali. Satu, apakah hasilnya akan sama? Gitu. Terus metode kedua, sekarang kamu pindah ke thought leader yang lain. Sama apakah hasilnya juga akan sama? Iya. Gitu. Kalau misalnya semua sama, mau diulang berkali-kali hasilnya sama. Valid tuh. Ada kemungkinan. Pakai sama, masih ada kemungkinan kedua. Memang ini kartunya dibuat begitu. Ya kayak trik sulap lah, kayak trik sulap. Bisa jadi. Kita nggak tahu nih. Gitu. Maka saya bilang ke dia, kamu bisa terpengaruh atau tidak? Itu benar atau tidak? Itu tadi tergantung apakah kamu menghubungkan pengalamanmu dengan hasil itu atau tidak. Kalau nggak menghubungkan ya buat saya, oh gitu ya, udah selesai gitu. Ya kayak misalnya ada Sony peramal nih. Saya pasien nih. Pasien. Misalnya dia bukan pasien deh. Apa konsumen? Klien. Pasien sama dokter ada gitu tah. Wah, saya ramalkan kamu usia kamu nggak akan lebih dari setahun lagi. Waduh. Wah, saya nggak terima dong. Ya. Tahu dari mana? Ya soalnya gini, saya nggak sakit, tapi benar satu lagi. Ya udah sekarang gantian. Saya ramalkan Sony hidupnya nggak akan lebih dari 1 hari lagi. Nggak mungkin. Saya pakai pistol, ceger. Nggak percaya lo. Mati kan lo. Iya. Tapi iya sih, maksudnya itu kan sederhana ya, pemikiran sederhana gitu. Bisa ternyata nggak sevalid itu juga langsung gitu, bisa dipercaya. Ada juga ya tadi ya kayak ada nubuat pun dari Allah, ada ramalan yang memang kita mengusahakan. Itu jelas dalam ajaran gereja nggak boleh karena sumbernya dari Alkitab juga. Mau lihat dulu mungkin? Boleh. Nanti lagi dicas. Tiap kali ayat dia langsung ini ya. Lagi dicas lagi. Lagi dicas nggak apa-apa. Kalau aku kebetulan nggak ada. Nggak ada aplikasi. Ini Iya. Imamat. Waduh, Imamat. Imamat 19:26. Isinya apa mau? Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Jelas dong. 19:31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka. Atau ada Imamat 20 berikutnya. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Wow. Berarti strictly itu ya, prohibited. Yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, kenapa kok ada berzinah? Iya, konteks zina ini kan karena bukannya seksualitas saja ya, terkait dengan perintah Allah yang pertama dalam Dekalog. Yaitu akulah Tuhan Allah, tidak ada lagi. Jangan menyembah berhala. Kalau gitu kan statusnya sama kayak zina. Iya, zina harusnya kan ya gambaran Allah dengan umat kan seperti mempelai ya. Iya. Itu kan jadinya saya mencintai engkau, mencintai itu juga. Iya. Aku cinta kau dan dia, jadinya gitu. Amat Ben. Oke, berarti ini bisa masuk ke ranah politik. Apa sih? Jangan. Tadi gagal geopolitik. Takut. Ini maksudnya kalau ada budaya, beberapa budaya di masyarakat kita mendoakan nenek moyang, minta, tapi doanya bukan hanya mendoakan untuk mereka ya, tapi berdoa kepada nenek moyang. Kita kan beda ya. Kita membedakan antara mendoakan orang yang meninggal, mendoakan leluhur, dengan berdoa kepada nenek moyang. Itu berbeda, dua hal berbeda. Itu udah masuk ke berarti minta pesugihan ke sana. Kalau yang mendoakan ya pasti Katolik mendoakan. Tapi kan gini nih, Pastor. Sekarang kan Pastor di Biara Karmel nih, ya. Banyak kan umat yang datang ke sana. Umat yang datang ke sana terus tanya, taman doanya di mana? Kenapa emang? Saya mau berdoa ke sana, gimana caranya? Apakah doa di Taman Doa Karmel itu jauh lebih didengar sama di parkiran? Nah, ini nih. Rencananya mau saya jadiin homili. Jadi dibocorin dulu. Tapi kan siapa tahu ini tayangannya dia tayangkan setelah Pastor homili. Ini kan on demand. Kalau stok udah habis keluarin. Gimana mau? Ini terkait juga dengan klinik. Nah, jangan sampai sesuatu tempat yang harusnya menjadi tempat atau barang rohani menjadi klinik. Malah di tempat buat doa. Saya tidak menampik dan saya menghargai pengalaman spiritual orang yang banyak mengalami, dan itu syukur kepada Allah sebetulnya. Doa di Karmel lalu dikabulkan. Lalu dan saya mau cek intensi juga pernah. Ya, terus kok kabulnya doa itu pernah. Buat saya salah ketika mengatakan Tuhan lebih mengabulkan doa orang di Karmel. Atau tempat ziarah misalnya, itu salah. Lebih tepat, saya
lebih bisa mengalami hadirat Tuhan. Saya lebih mendapatkan suasana doa di Karmel atau tempat ziarah itu lebih tepat. Karena Tuhan ada di mana-mana. Bukan berarti kalau saya doa di sini nggak dikabulin, di sana dikabulkan. Oh berarti Tuhan lebih banyak di sana nih. Kayaknya Tuhan teritorial banget. Kayak Tuhan lebih milih nongkrong di sana daripada di sini. Nanti gitu kesalahan. Sama kayak yang gue doa di katedral itu. Iya betul. Sebenarnya bukan tentang gue ke katedralnya kan, tapi yang gue cerita waktu itu gue dalam kondisi berserah-berserahnya. Kebetulan di katedral. Mungkin kalau itu di rumah saat itu mungkin hal yang sama kan. Sugestinya bakal ke sana. Di rumah. Misalnya saya baca buku aja ya, bukunya pasti tulisannya nggak berubah dong. Tapi ketika saya baca buku dalam lampu yang baik sama gelap sama sekali, lebih enak mana bacanya? Yang terang dong. Nah, apakah lalu itu nilai tergantung si buku? Berarti kan yang membedakan bukan bukunya, terang gelapnya. tapi suasana. Saya menerima informasi dari buku itu lebih enak dapat suasananya ketika cahayanya itu cukup. Bukan berarti kalau gelap bukunya nggak bisa dibaca. Bukan bukunya nggak bisa dibaca, saya yang nggak bisa baca. Jadi bukan lalu Tuhan lebih bisa mengabulkan di sana, bukan. Tapi sayanya kayaknya lebih bisa menikmati suasana doa. Saya bisa lebih merasa dekat Tuhan di situ. Itu nggak apa-apa, itu pengalaman personal. Berarti kalau balik lagi kayak yang tadi ziarah ke makam untuk mendoakan nenek moyang boleh. Saya mendoakan almarhum bapak ibu saya. Boleh dong. Bisa dimanapun juga. Tapi kan ketika misalnya saya ziarah nyekar, itu bukan buat wah ini doanya lebih terkabul karena ada nyembah kuburnya. Bukan. Tapi ketika saya datang ke makam, saya lebih bisa mengalami relasi intim dengan almarhum ketika masih hidup. Saya bisa lebih masuk dalam suasana doa, mendoakan arwah karena apa? Yang saya doakan tuh dekat. Ada di situ, ya kan? Lebih ke sananya. Gitu. Nah, akan keliru kalau lalu makam dijadikan klinik. Ini karena dulu papa saya di sini, Pak kabulin ini Pak ya, bantuin saya Pak, kabulkan doa saya Pak ya, Pak kasih saya rezeki ya. Itu klinik. Sama kayak yang lagi viral di TikTok. Kak mau nanya jalan? Oh iya boleh. Halo, apa kabar? Jalannya ditanyain. Nanya jalan. Juga sama kayak ini, saya masih ngantongin rosario, kan juga sama. Bukan klinik kan? Ini mau dikeluarin nggak? Kalau enggak, ada. Keluarin. Kan maksudnya bukan benda ini yang menyelamatkan saya, Allah yang menyelamatkan saya. Tapi benda ini membantu saya. Untuk bisa mengalami relasi dekat dengan Allah dan juga Bunda Maria. Kayak gitu loh. Jadi tanda kutip ini rosarionya suatu saat akan putus, akan hancur, ya sudah. Bukan kesananya. Meskipun juga jangan sakrilegi ya. Benar-benar suci terus dimainin tidak pantas. Itu juga enggak. Ada kepantasan di sana. Mau kalau penglihatan ini mirip-mirip ramalan. Nggak ada orang yang nggak jadi gitu, nggak usah lantas jadi gitu. Penglihatan itu kan katanya mungkin mirip vision, mirip ramalan, tapi dia tidak menghendaki itu. Tapi kok gue bisa ngeliat ya kayaknya bakal gitu. Dalam mimpi biasanya ya. Bisa mimpi. Itu macam-macam ya, fenomena mimpi lah, ketemu orang yang sudah meninggal lah, gitu ya. Tadi indigo, sixth sense, macam-macam. Ya itu saya sih melihatnya itu sebuah fenomena yang kalaupun dia sendiri memang yakin tidak mengusahakannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan jalan iman, kalau saya akan mengarahkan dia ya, coba doa, mohon terang Roh Kudus, fenomena ini bagaimana supaya lewat yang saya alami ini, saya sendiri semakin dekat dengan Tuhan dan semakin banyak orang terbantu. Karena gifted itu soalnya bisa untuk membantu orang lain. Kadang-kadang ya juga, bukan kadang-kadang, seringkali tidak langsung dipahami kenapa saya dapat gift ini. Betul. Makanya saya tidak mau langsung menafikan gitu ya. Wah, kamu dulu pernah ke dukun ya? Ibumu, bapakmu dulu pernah gitu ya? Nanti dulu, sabar dulu. Jangan-jangan dia juga tidak tahu kenapa saya mendapatkan ini. Dan juga bisa tiba-tiba aja spontan misalkan mimpi. Makanya mohonkanlah supaya pengalamanmu lalu menjadi berkat gitu aja. Kayak misalnya, nggak tahu kenapa, yakin banget, saya belum tidur kok, tapi saya melihat arwah bapak saya misalnya. Ya, yang sesuai dengan ajaran iman kita ngomong apa? Ya doakan bapakmu lah. Betul, barangkali dibutuhkan doanya saat itu. Kita tidak usah meneliti lebih lanjut apakah sungguh itu bapak saya atau itu halusinasi. Itu akan menjadi sulit. Ya kalaupun mau diusahakan tapi akan sulit sekali. Yang lebih mudah adalah dikaitkan dengan iman. Doakan. Dengan cara itu saya ingat bapak saya yang sudah meninggal. Ya usah doakan. Bisa jadi kalau memang itu dari Allah, siapa tahu
pengalaman itu membuat kamu ingat untuk mendoakan bapakmu. Siapa tahu selama ini kamu lupa, lama nggak doain, misalnya gitu. Iya. Jangan tapi jadi dikaitin sama klinik. Oh, bapakku kangen, pengen nengokin. Nah, itu makanya itu apa simpulan-simpulan yang beda-beda, sulit dipertanggungjawabkan itu. Bukan berarti saya nggak mau mengatakan salah lah, tapi saya sendiri agak sulit mempertanggungjawabkan itu. Lebih enak tadi. Dengan iman tadi. Kalau gitu, kalau sekarang nih misalkan ada umat nih, katakanlah usianya masih muda, dia masih belum tahu apa yang dia miliki itu adalah sesuatu yang jadi gifted buat dia atau malah jadi beban. Tapi dia cukup tahu bahwa saya tidak menghendaki kemampuan saya ini, tapi untuk proses, untuk tadi yang Pastor sampaikan ya, ini harus mencari tahu, butuh proses gitu. Tapi ada nggak sih orang yang cuma sekali ngalamin, terus kemudian udah tidak punya kemampuan itu lagi gitu? Itu kan membuktikannya sangat sulit mau. Jadi artinya yang gini-gini tuh, hal-hal seperti ini yang di luar nalar kita untuk bisa dapat vision, bisa ramalan, itu bisa datang ke manusia gimana hak prerogatif Allah aja. Kalau secara spiritual, memang saya sih menganjurkan berkonsultasi iman dengan pastor, itu untuk minta bimbingan. Mungkin pastor juga tidak akan langsung bisa menjawab. Minimal ada teman yang membantu dia untuk mengidentifikasi. Karena meskipun saya tidak menghendaki, tapi kalau memang itu betul dari Allah, itu bukan soal kamu mau atau enggak. Termasuk ada kriterianya. Kalau Allah yang mau, ya sudah, kamu dapat. Karena pasti akan dipakai buat apa gitu ya. Hal yang baik, seperti itu kan. Ya, meskipun tidak semua yang dari Allah dipergunakan untuk yang baik ya, bisa juga disalahgunakan. Disalahgunakan. Dipakai praktek gitu ya, terima. Tapi kalaupun sesuatu itu digunakan untuk yang tidak yang baik sekalipun, tapi kalau itu bersumber dari si jahat, tetap salah. Nah, ini maka nih harus satu bersumber dari yang benar, dari Allah, dan memang digunakan untuk yang benar juga. Ya. Seperti yang sudah-sudah Pastor, kita kan ada di negara Indonesia yang juga memang kebudayaan menyatu. Ya, segala macam kebudayaan ada di sini. Kalau misalkan saya mau nanya, ini mewakili para pengantin-pengantin saya atau calon-calon pengantin saya yang nanya, MC banget. Mohon maaf, WO. perlu jualan Pak? Mohon maaf. Kalau butuh imam yang memberkati, sabar, telan dulu. Kamu mau jadi apa sih? Mau jadi apa? Imam yang ngeberkatin, padahal dia Protestan. Gak apa-apa, pasangannya Katolik. Nah, banyak yang masih menunggu, bentar tanggal belum keluar. Tanggal baik. Tanggal baik. Ini termasuk ramalan kah ataukah gimana sih? Kebudayaan kah? Ya, keyakinan kultur ya. Keyakinan kultural saya kira. Kalau secara iman sih kita mengatakan semua tanggal baik, kecuali tanggal-tanggal yang memang tidak diperkenankan untuk sakramen perkawinan. Nah, kalau saya bilang tanggal Agung, malam Paskah nggak bisa. Iya dong. Ada liturgi gereja. Mohon maaf, malam Natal juga susah. Ya kan? Cuma kan gitu, saya pribadi tidak punya cukup alasan yang kuat untuk mengatakan itu klinik. Saya juga tidak punya alasan yang kuat untuk mengatakan itu bukan klinik. Karena itu kulturnya kita baik sekali. Ya, tapi baik Jawa, indikatornya Sunda. itu aja, indikatornya. Kalau memang Anda beriman Katolik, jangan melepas kultur. Kan kita tidak membuang budaya, justru berjalan bersama, bersama dengan budaya. Tetapi coba diamati, dialami, dipelajari. Apakah yang kamu yakin itu bertentangan dengan ajaran iman atau tidak? Kalau tidak, ya lakukan saja. Kalau kiranya bertentangan, jangan. Hari baik ini kan kayak misalnya gini, wah saya kalau nikah tanggal segitu tidak diberkati Allah. Nah itu udah jelas salah. Salah. Udah jelas salah. Itu. Atau saya bisa sial 7 turunan. Nah, gitu-gitu. Yang paling deket kan, wah nggak bisa, kayaknya ini bakal hujan. Iya kan bulan Desember. Bisa. Itu lebih make sense gitu. Ini juga ada tadi ramalan yang based on berdasarkan ilmu pengalaman. Kayak ramalan cuaca. Kita jangan lalu nanti presenter atau host atau penyiar TV nujum semua ini. Ramal kamu. Ya enggak dong. Karena itu ada ilmu pengetahuan yang mendukungnya. Ada ilmu pengetahuan, bisa memprediksi apa yang terjadi besok atau bahkan masa depan dengan fenomena alam sekarang. Nah, itu kan jelas bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kayak nubuhat ataupun juga mungkin ibaratnya ramalan dan lain sebagainya, selama belum bisa dibuktikan secara sains, berarti sifatnya masih abu-abu nih Mo ya. Ya, perlu dilihat lagi gitu. Sumber kebaikan atau sumber kejahatan. Karena kalau kayak tadi kan ramalan cuaca ada ilmunya. Jelas. Nah, itu benar. Begitu, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada seseorang nih Mo, dia punya kemampuan ini nih. Tapi dia ingin membantu, tapi belum divaliditas nih bahwa ternyata kemampuan validasi. Kalau Instagram belum verified. Belum divalidasi apakah ini hal yang datang dari mana dan untuk apa. Tapi dia ingin membantu dan dia menggunakan kemampuannya ini. Dari sisi gereja Katolik yang niatnya baik sih, pengen ngebantu aja. Tapi lu yakin yang lu punya ini adalah
gifted yang baik, dari sumber yang baik dan tujuan baik. Karena mungkin tidak banyak orang mau seterbuka itu tentang apa yang dia miliki gitu. Apalagi datang ke gereja. Berarti kan dia yakin kan? Minimal POV dia yakin gitu. Maka kalau saya sih juga mengambil prinsip kita mengasumsikan semuanya itu baik sampai betul-betul terbukti kebalikannya. Kalau ada dampak tidak baiknya itu akan dampak tidak baik atau memang jelas dia bersumber dari si jahat. Oke. Dia sendiri, aduh, gue nggak tahu nih, gue dapat kemampuan dari mana. Tapi dia sendiri yakin bahwa saya tidak meminta ini, saya tidak diberikan ini dari si jahat. Tapi saya juga nggak yakin ini dari Tuhan atau bukan. Ya sudah, kita andaikan baik dulu. Karena memang paling nggak saat itu dia yakin ini bukan dari si jahat. Positive thinking aja dulu. Ya, apalagi toh ditambah lagi itu digunakan untuk kebaikan. Kecuali sampai terbukti kebalikannya, bahwa ternyata, nah, kamu sadar nggak sejak kecil punya gini-gini. Dulu yang itu emang pernah bikin perjanjian sama itu kan beda lagi. Di notaris mana? Ada akte pembuat klinik. Materainya berapa waktu itu? Berarti kalau gitu maaf nih, si jahat ini tanda kutip bisa nggak sih dia ujuk-ujuk titipin gift gitu misalkan sama kalau dari jahat sih sebetulnya bukan gift ya. Apa namanya? Curse gitu. Ini Curse. Tidak. Kasan Imperial Leather kan gift tadi. Kayak Kasan gift sama Lux. Itu bisa yang pertama memang yang bersangkutan meminta. Jadi kalau kayak tadi minta pesugihan, minta kaya, minta bisa ngamal macam-macam, tapi dia kuasa jahat. Yang kedua bisa juga memang itu yang meminta orang lain, tapi dia kena dampaknya tanpa kemauan dia. Tumbal. Nah, tumbal. Atau misalnya kayak yang ikatan kontrak turunan tuh loh. Iya. Film Ghost Rider tuh gitu tuh ya. Emang perjanjian saya dengan si jahatnya misalnya itu juga si jahat meminta sesuatu turunannya biasanya. Misalnya gitu ya. Saya juga nggak tahu, belum pernah soalnya. Terkait lah jadinya. Dan belum pernah jadi saksinya juga. Saksi perjanjian belum pernah. Tapi misalnya pun itu ada, maka ya itu termasuk saya memiliki akibat. Dampak dari tindakan orang, dari tindakan orang yang menjalin kerjasama dengan si jahat. Nah itu jelas ada tuh, nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh apa mau? Itu tadi. Ada nih ayatnya. Ulangan nih sekarang nih. Udah ujian dong. Jangan ditanya. Ulangan 18. Ya. 10-12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Terus selanjutnya nih, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau itu tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Gitu, nggak boleh mengorbankan anaknya. Saya pengen dapat sesuatu dari si jahat, yang jadi korban anak saya itu kan jangan menyalahkan anakmu. Ya, menumbalkan. Perjanjian dengan si iblis. Berarti memang jelas ada orang lain yang tidak salah apa-apa, tapi kena akibat dari tindakan orang lain yang membuat perjanjian dengan si jahat. Kalau berarti kalau gitu tiba-tiba si Nodi dikasih sama si jahat, nggak mungkin ya. Kalau saya nggak minta, dia tiba-tiba si Nodi kita cobain, kita kerja ini. Tiba-tiba saya bisa, saya pakai buat jahat atau buat baik, dia pengen tahu misalkan. Amin. Tes dulu. Testing. Cek ombak. Oh, ternyata di Sinodi bisa get member. Ada juga nih ramalan yang berdasarkan dari cocok logi tadi tuh. Cocok logi. Gimana tuh? Yang ngasal weh. Namanya juga cocok logi. Kayaknya saya lihat Romo lagi lapar ya. Apa kenalan? Kan dijawab. Kok bisa? Tahu dong. Contoh. Jadi kan lapar setiap saat. Ini namanya logika sembarang. Logika sembarang. Ini bener nggak? Logika sembarang. Ada ramalan yang memang berdasarkan cocok logi. Ngasal weh pokoknya mah. Dan biasanya tujuannya adalah tujuan tidak baik, sudah jelas. Pengen aja ngelem hit and run kan. Apapun gitu tujuannya, tapi metodenya udah jelas salah. Kalau tadi cuaca kan jelas metodologi, akal sehat, saintifik. Ada mah enggak cocok logi. Oke. Mo, gimana kalau ternyata ramalan yang terbukti benar nih Mo? Orang itu merasa bersalah Mo, tapi kan itu bukan keinginan dia. Misalkan ada sih teman gue dulu zaman kuliah ya. Kenapa? Katanya
dia seorang Kristen juga. Cuman katanya dia memang bisa meramalkan beberapa dan terbukti termasuk meninggal dan dia merasa bersalah. Karena gue ngomongin itu ke lu gitu. Nah, dia meninggal gitu. Meninggal at the end. Tapi ya dia cerita ke gue waktu itu, ya gue ngerasa bersalah banget waktu itu dia nanya, dia maksa temennya ini, ramal gue dong gitu. Nah, tapi ngasal. Saya nggak tahu dia ngasal apa enggak, tapi dari cerita dia memang punya kemampuan itu. Termasuk tentang, wah lu kayaknya gini-gini bro. Berikut meramalkan tentang usia si temennya ini. Begitu kejadian bener nggak ada, temen saya ini cerita, aduh gue gak enak banget. Kayak kesalahan. Kayak gitu. Merasa bersalah gitu. Itu sekali lagi kita masih masuk di ranah yang dia lakukan, dapat dari mana, tapi dia tidak menginginkan itu, tapi dia ucapkan dan kejadian dia ngerasa bersalah. Tapi kan gue nggak pengen punya kemampuan ini gitu. Ya kita pengandaian mana dulu nih ya. Kalau yang palingnya 2. Kalau pengandaian pertama bahwa memang itu kemampuan, sebuah kemampuan meramalkan masa depan, ya kan ya, sama kayak tadi. Mungkin saat ini dia juga belum tahu itu dari mana, gitu kan ya. Nah maka yang bersangkutan saya kira baik kalau memang kalau itu yakin itu kemampuan, ya coba diarahkan kepada iman, gitu. Dengan yang tadi yang udah ngomongin. Tapi pengandaian kedua, sebetulnya itu bukan kemampuan. Ini pengandaian kedua ya. Itu sebenarnya bukan kemampuan, tapi kayak entah kenapa ya udah ngomong aja gitu. Nah itu bisa macam-macam loh dampaknya. Percaya kan? Tersugesti. Ucapan adalah doa. Iya. Betul nggak? Betul. Nah saya tidak membahas yang meninggalnya. Tapi ketika lalu dia meliletkan peristiwa kematian seseorang dengan apa yang pernah dia ucapkan, itu kan yang membuat penyesalan. Dan itu kadang malah berbalik jadi kitanya bisa jadi depresi sendiri nih ya. Jangan-jangan gara-gara gua teh. Padahal ini pengandaian kedua itu bukan kemampuan. Artinya sebetulnya kan kematian itu adalah kehendak Allah. Iya, dan sudah pasti. Ya memang Allah yang menghendaki usianya berakhir, gitu kan ya. Tapi karena dia menghubungkan itu dengan pengalaman dia, wah salah gua nih. Loh, padahal kan itu kan memang waktunya Allah. Nah makanya memang ada banyak kemungkinan. Iya. Maka dari itu ya saya sih juga percaya dengan ucapan adalah doa. Ketika saya mengucapkan banyak kata-kata berkat, ketika itu terjadi, syukur kepada Allah. Tapi kalau saya lebih banyak mengucapkan kata-kata kutukan, sumpah serapah, dan itu terjadi, menyesalah saya. Waduh. Benar kan? Iya. Makanya kenapa kok ya orang tua kan dia diajak untuk jangan kebanyakan kutuk. Mohon maaf ya misalnya, emang lu anak lu goblok lu nggak tahu aturan lu, kurang ajar lu. Nah gitu loh. Artinya kan itu kata-kata kutukan. Dasar dinosaurus kecoa buntung buaya buntung. Film dongkak antik. Dongkak antik itu. Gereja sendiri punya komisi khusus yang untuk membahas atau kira-kira kalau ada umat yang pengen cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan klinik segala macam, komisi apa sih Mo? Enggak ada komisinya khusus. Enggak ada. Tapi boleh hubungi pastor paroki. Iya, awalnya dengan pastor aja dulu. Nanti kan sejauh mana pastor itu bisa mendampingi, pastornya kan juga akan tahu lah. Waduh kayaknya ini perlu ada pendampingan yang lebih khusus lagi. Nah saya juga pernah di paroki yang sebelumnya ya mendapati orang lagi kata komen. Habis misa pagi nih, dia buka bukan tumbler, apa sih tempat makan tuh yang kalau hilang ibunya marah. Misting, Tupperware mereknya. Ya. Itu merek ya, ngomong-ngomong Tupperware merek. Kalau hilang ibunya marah. Tupperware, tulipware boleh masuk. Lock juga bisa kok. Enggak apa yang dimakan? Apa? Kembang. Kayak Susana gitu Mo. Digado. Wani kerat ya headphone. Kamboja biasanya atau melati ya? Ya bunga-bunga kayak mawar gitu, melati. Kalau mau lihat pisan itu, lihat sendiri. Terus saya duduk sebelahnya. Untung pagi ya, habis pagi. Berani saya. Terus dicobain. Kalau malam takut. Saya kasih saus lah. Biar cocok. Kembang. Terus Terus saya tanya, kamu sejak kapan makan gini-gini? Terus akhirnya dia menunjukin juga. Tadi malam mau jam 3 ini kayak ada yang mukul. Dia menunjukkan di tangannya, telapak tangan lebih gede daripada tangan saya. Dia kan cewek. Dia cewek. Lebih gede dari Nodi telapak tangannya. Serius Mo? Di telapak tangan ini. Waduh, gede. Terus? Dia cewek dan tangannya kecil kan. Tangan siapa dalam hati saya? Mau ada lagi mau di sini di paha. Nggak usah itu. Kok keterusan nunjukin robot? Nggak usah. Di foto. Tapi gede Mo, beneran gede. Beneran gede. Gitu. Terus? Nah, udah waktu itu tanya mau senior saya, dia memang pernah belajar di luar tapi nggak pernah khusus. Wah, emang itu kayaknya ada indikasi kayaknya. Karena memang gejala-gejalanya itu kayak menyerupai gitu. Tapi untuk meyakinkan mending coba tanya ke Romo yang lain aja. Gitu. Kalau memang apalagi kan ini di luar kemampuan kita.
Seniornya nggak mau kesalahin. Enggak, karena Romo yang sama dengan saya itu memang senior, tapi dia lebih ke akademisnya kan. Oh iya. Di pengetahuan akademisnya gitu. Tapi kan mendalam itu belum. Nah, endingnya sama. Saya keburu dipindah. Jadi saya nggak tahu lagi dia bagaimana. Itu karena mungkin Romo sempat lihat tapaknya. Jadi serius, nih endingnya apa? Gantung nih, Mo. Gak enak banget nih, kentang nih. Sekarang saya nggak tahu, tapi yang satu dia dibaptis. Dibaptis dan yang saya tahu dia bilang ada gelang yang itu tidak bisa dibuka selama ini. Bahkan digunting pun kata dia nggak mempan. Kata dia ya. Nah gini, saya bilang kamu mau dibaptis dan di dalam janji baptis sudah jelas itu. Apakah kamu menolak itu kan tahayul. Ini bukan ya, ini aksesoris Bapak Ibu. Saya juga suka pakai batu akik, itu aksesoris. Kayak gitu. Artinya kalau kamu mau menerima Kristus dibaptis, kamu sendiri yang harus menolak. Kamu mau dilepaskan, kamu sendiri yang harus memang bersedia untuk dilepaskan. Kalau orang lain bahkan Bapak Suci sekalipun mau membantu kamu tapi kamu tidak mau dibantu, susah. Maka kamu harus ayo bangun tekad. Saya mau keluar dari ini, dari ikatan ini. Ternyata memang dari cerita-cerita dia, ini masih cerita ke saya waktu itu. Memang ada kakeknya. Mengikat itu, mengikat dan dia jadi ke bawah. Makanya itu dari kecil dan dia makan kembang itu dari kecil. Walah. Tapi minimal pesan moralnya irit ya. Kan bunga siang dia makan ayam juga, Pak. Tambah ayam pop lagi. Oh, mahal. Kan ini pagi, Pak. Gitu. Ya, ini pagi kejadiannya, Pak. Contoh orang yang dia menerima akibat dari orang lain yang membuat perjanjian. Dia tidak ingin sebenarnya mungkin. Betulnya. Secara nggak sadar kita juga pernah makan kembang tahu. Masa sih? Kembang kol. Di Jakarta kembang tahu. Iya. Pantesan waktu itu saya minta not video call. Call di videoin sama dia. Video call dong. Aduh. Oke, ini sekali lagi nih, kalau akhirnya ramalan pada kenyataannya ada di lingkungan kita, Mo. Ramalan, kemudian penglihatan, mau itu berbagai adat budaya. Ini kan kadang bisa datang nih. Dan banyak budaya ternyata yang kayak tadi weton, primbon, saya pun dari ada darah Jawanya pun hal-hal seperti ini kental gitu. Yang di Chinese pun masih ada. Betul. Tetap perlu pengampunan dosa kalau sudah melakukannya, Mo. Makanya tergantung budaya itu. Kita kan melihatnya budaya dari sisi orang luar yang tidak melakukan budaya itu, tidak hidup dalam budaya itu, sehingga mungkin kita menilainya dengan perspektif kita. Wah, ini mah klinik, wah ini mah tahayul, ini mah pemujaan berhala loh. Itu kacamata kita. Iya. Belum tentu budaya itu maknanya sama dengan yang kita nilai kan. Maka lebih tepat orang yang hidup dengan budaya itulah yang bisa menilai apa budaya saya seperti apa. Kalau memang tidak bertentangan iman, tadi saya bilang iman dan budaya itu bisa berjalan seiringan. Apalagi dia seorang Katolik, maka dia harusnya bisa memilah ya. Kalau ternyata dia merasa telah melakukan dan menurut dia salah, pengakuan dosamu tetap. Iya. Ya itu kan masuk dosa. Kalau memang dia dengan sadar melakukan itu dan dia sudah tahu bahwa ini berhala, dilakukan juga. Cuma itu sekali lagi jangan terlalu gegabah. Menghakimi budaya. Gepadi kali. Dengan kacamata iman kita bahwa iman kita benar, tapi lalu dengan mudah menghakimi bahwa wah ini jahat, ini dosa, ini enggak. Lihat dulu maknanya. Saya orang Jawa, Bapak Ibu orang Jawa, saya Katolik. Gitu. Tapi kan juga ada budaya Jawa yang tidak ditinggalkan. Meskipun saya Katolik. Nah, ini saya bilang gak sesat nih ya. Saya bukan nih. Katekismus Gereja Katolik nih. Allah dapat mewahyukan masa depan kepada para nabi dan orang-orang kudus yang lain. Melalui ya kan? Sikap orang Kristen menyerahkan masa depan dengan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi. Mungkin kita terdorong untuk pengen tahu kepo ya. Kayak orang nonton film atau sinetron. Pengen endingnya. Ini pasti musuhnya yang ini nih. Wah, ini pasti nanti itu gitu lah. Ikutin aja pelan-pelan. Ini menarik. Sabar ya. Jangan sok jadi nabi dalam menonton film gitu. Bukan sutradaranya. Langsung ini pasti gini nih. Kecuali kalau MU ini mah pasti eleh. Jangan bawa klub itu. Aduh, jangan. Bahaya. Persib. Walaupun klub itu banyak hatersnya, tapi pendukungnya juga banyak. Iya, benar. Masalahnya. Kalau itu bukan cocok lagi. Itu berdasarkan apa? Fakta. Iya. Sikap orang Kristen menjauhkan diri dari rasa ingin tahu yang tidak sehat. Besok gue gimana ya? Ya, gimana kamu hidup hari ini menentukan hidupmu masa depan. Just live your day, day by day. Day by day, tapi lalu jangan melepaskan masa depan masa lalu. Masa kini saya terbentuk dari masa lalu dan masa kini saya akan membentuk masa depan saya. Wow. Segala macam ramalan harus ditolak, mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Nah ini ada nih horoskop
astrologi membaca tangan. Nah lo. Makanya waktu itu kan pas pandemi ya, podcast ya. Terus saya nggak baca tuh. Hah? Kenapa? Silakan mencuci. Kan nggak boleh baca tangan. Terus saya silakan mencuci tangan. Mencuci tangan. Tangannya nggak saya baca. Kenapa nggak dibaca? Saya kan nggak boleh nih membaca tangan. Membaca tangan itu kan maksudnya bukan gitu, Mo. Bukan. Gini, jadi dia cuman ini baca hand sanitizer. Berarti dia tulisannya adalah hanya sanitizer doang. Handnya nggak dibaca gitu kan. Membaca tangan nggak boleh. Ya nggak pernah salah Romo. Iya, makanya pas jadi MC hadirin tepuk. Nggak ada tangannya, ada tepuk doang. Tangan nggak dibaca. Terserah lu mau tepuk apa. Nggak boleh membaca tangan. Mau minta mau. Kayaknya otaknya perlu di hadirin tepuk. Penafsiran pratanda petunjuk gaib paranormal menanyai medium. Jelangkung gitu ya. Terselubung kehendak untuk berkuasa atas waktu, sejarah dan akhirnya atas manusia. Padahal itu kan haknya Allah. Iya. Nah, bertentangan. Magis dan sihir. Itu nggak boleh, ya kan? Bukan sulap ya, beda ya Mo ya. Sulap kan trik. Sulap trik. Ya. Beda. Kalau udah Fate Cloverfield bisa terbang tuh gimana Mo? Itu kayak Ariel Peter Pan, video klipnya kan terbang. Itu kan ada talinya. Nah gitu ya. Meskipun tujuannya baik, misalnya untuk kesehatan, tapi kalau itu magis dan sihir, itu tidak boleh. Makanya tadi saya bilang itu benar kalau sumbernya baik, caranya baik, tujuannya baik. Salah satu saja tidak benar, ya tidak benar semua. Oke. Ya. Jadi nggak ada alasannya nggak apa-apa lah demi kebaikan, bisa. Nggak bisa sekalinya salah masalah aja gitu ya. Apalagi sumbernya tidak baik. Iya, nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya berarti intinya yang barusan disebutin sama Romo Aloy, Bapak Ibu dan juga umat sekalian yang menyaksikan, tolong dicatat baik-baik. Nggak usah catat sih, ulang lagi aja. Iya. Ingetin menit keberapa ya. Dan ternyata memang segala sesuatu yang berhubungan dengan klinik dan lain sebagainya, ramalan, tahayul, segala sesuatunya itu tidak boleh. Tapi saya bisa meramal loh sekarang, Not. Saya ramal bentar lagi kita akan closing. Itu bukan ramal, Pak, itu prediksi. Romo, maaf, kalau prediksi sama ramal sama nggak? Prediksi boleh, Andre. Jaya. Bukan. Prediksi kadang ada hitungannya, Not. Prediksi lebih kita artikan tadi ya, karena ada perhitungan ilmiah. Prediksi skor. Iya, skor gitu. Dengan melihat pertandingan mereka 5 pertandingan terakhir. Jangan MU lagi, tolong jangan MU lagi. Iya. Gitu, prediksi ya udah Liverpool aja. Ramalan gua sekarang nih closing kayaknya. Karena itu bukan ramalan. Soalnya Om Syaf udah gini. Iya, Om Syaf udah begini. Ini ilmiah. Bukan ngasih tahu, maksudnya dia mau pergi. Duluan. Terima kasih Bapak Ibu umat sekalian yang sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini, dan terima kasih Romo Aloy sudah bersedia hadir dan juga membahas bintang horoskop bersama dengan kita, Bintang Utara. Ayo pengamen di bus ya. Sampai ketemu lagi di Rumah Noni dengan episode berikutnya. Bye bye.